Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan Biologi Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ahadi, guru Biologi SMA Garuda Cendekia yang bertempat di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan Biologi Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi pola-pola hereditas kelas 12. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, makasih. Pagi, Pak. Oke, mudah-mudahan semuanya baik-baik semua ya, dalam kondisi yang baik, yang sehat ya semuanya. Oke, Nozomu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat? Pak. Alhamdulillah ya, jadi juga sehat ya. Salsa juga sehat, alhamdulillah semua sudah sehat ya. Dalam kondisi yang sehat walaupun masih di dalam kondisi pandemi ya, yang kondisinya semakin jauh dari kata baik ya, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat dalam proses pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai ya, pembelajaran hari ini tentang praktikum pembuatan dendrogram dari morfologi ya genetika dengan software NTSys ya, baiknya kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Hana, kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hana telah memimpin doa ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam proses pembelajaran kita. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir, Hana? Ada Ata, Diajeng, sama Samara, Pak. Mereka izin. Sisanya mereka izin ya. Oke, mereka izin semua ya. Oke, mudah-mudahan izinnya bukan sakit ya. Mudah-mudahan izin memang ada keperluan ke keluarga. Oke. Hari ini hari yang spesial karena kita akan belajar tentang pola-pola hereditas ya. Tetapi kita akan praktikum untuk membuat dendrogram ya berdasarkan morfologi atau variasi sifat fisik daripada manusia. Nah, kita kan tahu bahwa sifat fisik manusia itu banyak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai indikator pedigree atau silsilah keluarga. Jadi tidak hanya daripada golongan darah ataupun DNA, tapi juga bisa dengan menggunakan morfologi daripada genetika ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, jadi melalui pembelajaran inquiry learning yang berbasis teknologi dengan menggunakan software NTSys ini ya, diharapkan kalian nanti dapat menyajikan data hasil dari studi kasus ya yang kalian sudah akan kita pelajari ini tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan ya berdasarkan sifat variasi fisik ya atau morfologi genetika yang kalian amati ya. Dan juga dalam proses pembelajaran ini juga kalian akan membuat dendrogram dengan bantuan software NTSys ya dan akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerja kalian dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan semua itu bisa tercapai ya. Nantinya apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu untuk memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam ya. Kalau kita ngomongin hewan sama tumbuhan pasti udah banyak, tapi jangankan tumbuhan dan hewan, manusia pun itu sangat banyak sekali ya. Di dunia ini kan sekarang
sekitar 7 miliar ya, 7 miliar manusia. Nah itu kondisinya nggak sama semua ya, walaupun kembar identik pun pasti ada yang berbeda ya. Mungkin dari sifat fisiknya, apakah dari sifat fisiologinya atau sifat psikologinya nanti berbeda pasti ya, walaupun dia kembar identik ya. Kembar identik kan secara morfologi itu kan hampir sama, tapi nanti mungkin, psikologinya atau fisiologinya yang akan berbeda ya. Nah itu, nanti juga akan mengetahui hubungan-hubungan dari kekerabatan antar makhluk hidup. Nah itu yang kita akan pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses, praktikum kita, mungkin Pak Hadi nanyain dulu nih, kesiapan kalian, apa namanya, tentang praktikum ini. Data-datanya udah siap ya? Yang berupa foto-foto ya, sifat fisik manusia, sudah siap semua? Sudah, Pak. Sudah Sudah siap ya? semua, Pak? Oke, siap. Oke, karena masih pandemi ini jadi kita nggak bisa langsung nih ngamatin. Jadi mungkin dari foto-foto ke kerabat-kerabat kita aja kan, kerabat-kerabat kita atau mungkin orang-orang terdekat di rumah kita. Jadi kita nggak bisa keluar, jadi kita melalui foto-foto saja ya yang sudah difoto. Dan juga apa namanya, software-nya sudah diunduh dan install di laptop kalian? Eh, sudah Sudah, Pak. diunduh dan diinstal, Pak. Oke, sudah ya. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ketinggalan ya. Jadi semuanya sudah ada ya, di laptop kalian, nggak ada yang korup ya filenya ya. Oke, tentang pola-pola hereditas ya, kita tahu bahwa, manusia itu mempunyai, apa namanya, pola-pola tertentu ya untuk, mengetahui daripada sifat hereditas manusia ya. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana, proses itu bisa berjalan. Nah, tujuan pembelajaran ini yang sudah tadi Pak Hadi sampaikan bahwa kita akan coba belajar tentang, inquiry learning ya, basisnya adalah teknologi dengan menggunakan software ya, yang nantinya itu untuk menyajikan, data hasil dari studi kasus kalian tentang pola-pola hereditas ya, dalam berbagai macam aspek kehidupan berdasarkan sifat-sifat, variasi daripada fisik atau morfologi, genetika yang kalian sudah amati ya, dengan membuat endogram dengan bantuan daripada, software ENTIS nanti ya. Itu adalah, tujuan kalian. Nah, ini adalah peta konsepnya bahwa hereditas pada manusia itu ya, nanti adalah sifat-sifat yang diturunkan ya melalui kedua orang tua kita ya. Orang tua kita akan menurunkan nih sifat-sifat daripada, kedua orang tua kita ya. Nggak ada yang dominan ya, tidak ada yang dominan. Jadi sifat itu bisa, berupa, eee, maksudnya nggak ada yang paling banyak gitu ya. Tetap aja itu akan bercampur ya, tergantung daripada gen-gen yang dibawanya, ataukah dia gen dominan, dominan ataukah, gen resesif ya. Memang dalam proses, mungkin kalian pernah ingat di kelas 11 tentang proses, eee, pembentukan janin di apa namanya, di sistem reproduksi bahwa, eee, kita sebagai anak itu pasti didapatkan, dari hasil fertilisasi antara sperma dengan ovum ya, sel telur dengan ovum. Tapi tahu nggak kalian misalnya kenapa sih, ini kan karena semuanya ya agama Islam, Nabi kita ya pernah, mengemukakan, siapa yang perlu kita hormati. Berapa kali Nabi menyebutkan? Siapa kali? Yang pertama siapa yang harus kita hormati? Ibu. Ibu, ya kan. Berapa kali Nabi menyebutkan itu? Sampai tiga kali kan? Ya, ditanya, "Siapa yang harus kamu hormati?" "Ibu." "Siapa kamu hormati?" "Ibu." "Iya, siapa kamu hormati?" "Ibu." Baru yang keempatnya adalah bapak, ya. Kenapa begitu? Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu sudah ada, ya, bahwasanya kenapa ibu itu sampai 75% sedangkan bapak itu 25%, karena itu hasil dari pertemuan si sperma dan ovum. Sperma yang masuk ke dalam ovum, ya, dalam prosesnya, itu hanya berupa bagian kepalanya saja, yaitu yang berupa DNA saja. Sedangkan ovum itu keseluruhannya, ya. Nah, jadi bagian ekornya pada sperma itu yang terdiri dari mitokondria sebagai mesinnya, itu tidak masuk,
ya. Makanya Nabi itu sudah mengemukakan tuh bahwa kita harus ibu, ibu, dan baru bapak. Jadi 75% itu ada di ovum atau ibu dan spermanya ada 25%, kayak gitu. Jadi dari dulu tuh dari 14 abad yang lalu tuh Nabi udah mengemukakan ya, tapi dengan perkembangan sains baru kita bisa menjawabnya. Konsepnya, nah kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian nih kalau menanggapi gambar seperti ini? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Silakan Hana. Ini kan ini kan gambarnya dari orang-orang dari berbagai macam negara. Betul. Jadi kelihatan di sini tuh ada perbedaan kayak tinggi badan, warna mata, warna rambut, warna kulit, bentuk hidung, dan macam-macamnya. Jadi artinya ada keanekaragaman atau variasi dari sifat fisik pada manusia. Ah, betul sekali ya. Jadi ini gambar tentang wanita sini ya, nggak ada lakinya ya. Wanita yang berbagai macam negara nih ya. Ada yang kulitnya putih, ada kulitnya coklat, ada kulitnya yang kuning langsat mungkin. Terus dari rambutnya berbeda-beda ya kan. Ada yang lurus ya kan, ada yang ikal, ada yang keriting ya. Terus mungkin juga dari bentuk hidungnya ya. Ini beda-beda nih. Benar sekali ini adalah bentuk daripada variasi sifat fisik manusia ya, dari ada kulit warna kulitnya ya, warna matanya mungkin berbeda ya, atau bentuk hidungnya dan sebagainya. Betul sekali ini ya, tentang bagaimana macam ciri-ciri fisik ya yang yang ada di seluruh dunia ya. Nah, kira-kira sih mengapa sih ada keanekaragaman ini ya dari ciri-ciri fisik manusia itu yang mungkin dapat diturunkan ke generasi berikutnya tuh ya. Kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Ada yang bisa kasih tanggapan? Saya, Pak. Silakan, Raina. Sifat-sifat yang udah disebutkan tadi sama Hana itu akan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena jika di antara mereka terjadi perkawinan campuran antar negara yang berbeda, keturunannya terkadang memiliki sifat-sifat campuran antar keduanya. Betul sekali ya. Jadi memang pastinya akan diturunkan ya. Bahkan tadi sudah disebutkan bahwa keturunannya kadang juga memiliki sifat-sifat campuran ya antara keduanya. Nah, itulah yang disebut dengan hereditas, yaitu penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, itu yang disebut dengan hereditas, ini yang kita pelajari. Jadi mekanismenya tentang pewarisan sifat tersebut ya, dengan aturan-aturan tertentu yang kita mungkin kenal dengan hukum Mendel, itu yang disebut dengan pola-pola hereditas ya. Jadi penurunannya adalah disebut dengan hereditas ya. Mekanismenya atau prosesnya tentang penurunan tersebut itu yang disebut dengan pola-pola hereditas ya. Jadi ada beberapa macam pola-pola hereditas ya yang dikemukakan oleh Walter Sutton ya. Jadi Walter Sutton itu ahli genetika yang mengemukakan bahwa beberapa macam terjadinya pola-pola hereditas. Sebabnya kenapa? Yang pertama adalah gen itu merupakan karakteristik ya yang diturunkan sehingga meskipun terjadi mitosis dan meiosis, bentuk dan identitasnya akan tetap sama ya. Jadi tetap sama tuh. Yang kedua adalah setelah terjadi meiosis, kedua perangkat dari kromosom itu ya yang berasal dari kedua induknya ini akan memisah secara bebas ya, kemudian mengelompokkan secara bebas dengan kromosom lainnya yang bukan homolognya. Nah, ini yang kita kenal dengan hukum Mendel ya. Jadi beberapa macam seperti itu. Oke. Lanjutnya, nah, ini mata nih. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya nih? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan, Nozomu. Itu gen, Pak. Gen ya. Nah, jadi beda-beda gen mata ini karena disebabkan ini yang berwarna ini namanya iris ya. Jadi yang berwarna lain-lain ini adalah irisnya yang berbeda ya. Nah, apa tadi penyebabnya adalah gen. Nah, kita tahu gen itu dibagi menjadi dua macam. Apa kira-kira Nozomu? Gen itu dibagi menjadi dua macam, yaitu gen dominan dan juga gen resesif, Pak. Ya, Nah, gen yang bersifat dominan adalah gen yang biasanya lebih
lebih muncul pada tubuh seseorang diturunkan ke generasi mendatangnya. Sementara gen yang bersifat resesif, Pak, cenderung jarang muncul dan akan menghilang dalam beberapa generasi saja. Oke, betul sekali ya. Jadi ini adalah bentuk penyebabnya adalah gen. Jadi gen yang tadi sudah dijelaskan oleh Nozomu, ada gen dominan dan resesif. Jadi dominan itu tadi adalah gen yang sering muncul, ya, yang dominan. Sedangkan resesif adalah jarang muncul atau juga menghilang. Ya, jadi dominan itu akan selalu menutupi gen resesif. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat dari sifat fisik, ya, sifat fisik nih. Sifat fisik ya kita tahu bahwa tadi sudah diturunkan bahwa tadi salah satu sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua kita. Apa saja itu sifat fisiknya? Ada berupa warna atau tekstur rambut, ya kan ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang apa namanya tekstur apa warnanya coklat, hitam, ya bahkan sih memang sekarang udah agak ini ya, agak macam-macam ya karena bisa diwarnain sekarang ya. Tapi tetap aja dasarnya itu hitam kalau orang Asia seperti kita ya, bukan blonde ataupun warna merah dan sebagainya. Atau juga dari bentuk untuk warna ya, ada yang bentuknya almond ya, seperti almond, kacang almond atau juga bulat ya, atau warnanya tadi sudah dijelaskan, ada warnanya biru, hitam ya, coklat dan sebagainya irisnya. Atau juga bagian hidungnya sama, ada yang lurus ya, membengkok dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada yang sifat fisiknya nih juga sama nih, yaitu lidah menggulung. Ya, lidah menggulung juga itu dijadikan sebagai variasi sifat fisik, ya morfologi genetika. Jadi ada beberapa orang yang bisa menggulungkan lidahnya tanpa bantuan bibir ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini, ya. Tapi bukan bantuan bibir, jadi dia melengkung sendiri gitu, ya. Atau juga dari bentuk cuping telinga. Ya, jadi ada yang menggantung, ada yang melekat. Udah siap semua ya? Semuanya udah siap? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi nanti di dalam prosesnya yang kalian sudah ambil foto-foto dari kerabat dekat kamu, ya, karena kita nggak bisa mengamati langsung, ya. Nanti kan udah ada tuh yang Pak Hadi bagikan juga lembar pengamatan, ya. Misalnya rambut keriting dominan, sifat resesifnya adalah rambut lurus, terus dominan jari berambut, jari tidak berambut itu resesif dan sebagainya. Nah nanti kamu isi, ya. Kalau dominan itu nanti angka 1, ya resesif 0, ya. Jadi angka 1 untuk dominan, resesifnya 0, ya. Jadi kamu amati berdasarkan foto-foto yang udah dikasih oleh kerabat kamu, ya. Baik rambutnya, cupingnya, ya, terus bibirnya bisa menggulung apa enggak, bentuk hidungnya, terus juga rambutnya, bentuk wajahnya, apakah oval atau kotak segi 4 dan sebagainya, ya. Jadi ingat kalau dominan adalah 1 dan resesif adalah 0. Nanti kamu Oke, pertama-tama kita sepakati dulu ya. Yang jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya itu siapa. Terus kita amati fotonya dari orang yang kita pilih. Setelah itu satu orang tolong catat boleh. Siapa yang mau nyatet? Oh, saya boleh deh. Alisa ya. Untuk orang pertamanya aku pilih Pak Beni. Orang selanjutnya siapa? Saya boleh orang kedua. Orang keduanya siapa? Pak Luh ya. Ya, oke. Orang ketiganya? Gue aja, Pak Iwan. Oke, Raina. Untuk orang keempat dan kelimanya Alisa ya. Alisa? Orang kelimanya itu Pak Slamet. Sama orang keempatnya kamu siapa? Orang keempatnya Pak Aldo. Oke. Oke, pertama-tama untuk sifatnya dominannya rambut keriting, resesifnya rambut lurus. Kalau Pak Beni itu dia dominan. Kalian?
Kalau Pak Luh rambut keriting. Rambut keriting berarti dominan juga ya. Raina? Pak Iwan juga dominan. Pak Slamet itu rambutnya lurus, berarti resesif. Oke. Terus yang kedua, dominannya jari berambut, untuk resesifnya jari tidak berambut. Pak Beni termasuk yang dominan, berarti 1 ya. Pak Luh termasuk dominan juga. Pak Iwan termasuk resesif. Pak Aldo sama Pak Slamet termasuk resesif dua-duanya. Oke, terus selanjutnya yang ketiga, dominannya mata sipit, resesifnya mata lebar. Kalau di Pak Beni sih aku dapetnya mata sipit. Jadi dia termasuk dominan. Kalau untuk saya itu resesif untuk Pak Luh. Jadi 0. Pak Iwan juga termasuk resesif. Kalau Pak Aldo termasuk dominan, tapi Pak Slamet masuknya ke resesif. Oke. Terus yang keempat, dominannya bibirnya tebal, resesifnya bibirnya tipis. Pak Beni itu bibirnya tebal, jadi dia dominan. Pak Luh bibirnya tipis, jadi resesif. Pak Iwan juga bibirnya tipis, jadi resesif. Pak Aldo sama Pak Slamet itu bibirnya tebal, jadi masuknya dominan. Terus yang kelima, yang dominannya itu tangannya kidal, untuk resesifnya tangannya tidak kidal. Artinya mereka menggunakan tangan kanan ya untuk yang resesifnya. Kalau Pak Beni sih kayaknya tidak kidal ya, kalau menurut aku. Jadi dia termasuknya resesif. Kalau Pak Luh juga resesif, tidak kidal. Pak Iwan juga kayaknya nggak kidal, jadi resesif. Pak Aldo sama Pak Slamet juga tangannya tidak kidal, jadi resesif. Nah, yang keenam, dominannya rambutnya hitam. Terus resesifnya rambutnya pirang. Kayaknya sih guru kita rambutnya nggak ada yang pirang ya. Jadi dominan semua ya. Rambutnya hitam semua ya. Setuju nggak? Iya, setuju. Oke. Terus lesung pipi. Kalau dominannya ada lesung pipi, resesifnya tidak berlesung pipinya. Pak Beni itu termasuk yang lesung pipi. Jadi dominan. Pak Luh berresesif, tidak berselung pipi. Pak Iwan juga resesif, tidak ada lesung pipi. Pak Aldo itu ada lesung pipinya, jadi dominan. Kalau Pak Slamet itu nggak ada lesung pipinya, berarti resesif. Oke. Selanjutnya lidah dapat menggulung ya. Itu untuk yang dominan. Untuk resesifnya lidahnya tidak dapat menggulung. Pak Beni sih waktu itu lidahnya dapat menggulung ya. Jadi dia termasuk yang dominan. Pak Luh juga bisa menggulung lidahnya, jadi dominan. Pak Iwan kelihatannya resesif, lidahnya tidak dapat menggulung. Kalau Pak Aldo itu lidahnya dapat menggulung, jadi dia dominan. Sedangkan Pak Slamet itu lidahnya nggak bisa menggulung, jadi resesif. Selanjutnya ada punya ide buat itu lanjutan? Buat sifat selanjutnya? Hidung berbentuk lurus dan berbentuk melengkung. Yang dominan itu berbentuk lurus dan yang resesif berbentuk melengkung. Oke. Boleh. Untuk Pak Luh, saya melihatnya itu hidungnya berbentuk lurus, jadi dominan. Pak Beni juga lurus.
Pak Iwan juga dominan bentuk lurus. Aldo sama Pak Slamet juga hidungnya lurus, jadi dominan. Sifat-sifatnya itu semuanya. Selanjutnya kita gunain programnya ya. Terus yang terakhir bikin PPT-nya. Sekarang kita buat PPT dulu kali ya. Ya udah, oke. Dari masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil daripada dendrogram ya dari atau dari berdasarkan morfologi genetika ya mungkin kerabat-kerabat yang kalian sudah dapatkan foto-fotonya. Oke, mungkin dari yang pertama itu dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yaitu JD dan teman saya Zaki, Raina, dan Alisa Zikriah akan mempresentasikan pembuatan dendrogram berdasarkan variasi sifat fisik pada manusia menggunakan software NTSYS 2.02. Pada presentasi ini kita akan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua prosedur kerja, dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Sebelum memulai, tujuan dari presentasi ini adalah menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan sifat variasi morfologi genetika yang diamati. Dan yang kedua adalah membuat dendrogram dengan software NTSYS. Oke, baik. Pendahuluannya adalah hereditas pada manusia merupakan sebuah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Hereditas bukan termasuk ke dalam penurunan berupa tingkah laku, melainkan lebih ke arah penurunan bentuk atau struktur tubuh dari makhluk hidup. Sehingga antara induk dengan keturunannya memiliki kemiripan atau serupa. Pada manusia terhadap beberapa pola penurunan sifat yang akan diturunkan. Pada dasarnya, banyak hal bisa diturunkan induk kepada anaknya atau dari orang tua ke anak-anaknya. Contoh sederhana yang umum terjadi adalah penurunan penyakit yang diakibatkan oleh adanya gen. Gen ini terletak pada autosom atau juga bisa dipicu oleh gen pada kromosom seks yang disebut sebagai gonosom. Dendrogram adalah apa itu dendrogram? Dendrogram adalah representasi visual dari data korelasi majemuk. Senyawa individu disusun di sepanjang bagian bawah dendrogram yang disebut sebagai simpul daun. Kluster senyawa terbentuk dengan menggabungkan senyawa individu atau klaster senyawa yang ada dengan titik bergabung yang disebut sebagai node. Hal ini dapat dilihat pada diagram di atas. Pada setiap simpul dendrogram kami memiliki subcabang kanan dan kiri dari senyawanya. Dalam pembahasan berikut, gugus senyawa dapat merujuk pada senyawa tunggal atau sekelompok senyawa. Sumbu vertikal diberi label jarak dan mengacu pada ukuran jarak antara senyawa atau kluster senyawa. Ketinggian node dapat dianggap sebagai nilai jarak antara kluster subcabang kanan dan kiri. Jika senyawa berkorelasi tinggi, mereka akan memiliki nilai korelasi mendekati 1 dan D1-C. Dan D1-C akan memiliki nilai mendekati 0. Oleh karena itu, klaster yang sangat berkorelasi lebih dekat ke bagian bawah dendrogram. Gugus senyawa yang
Gugus senyawa yang tidak berkorelasi memiliki nilai korelasi 0 dan nilai jarak yang sesuai 1. Senyawa yang berkorelasi negatif yaitu menunjukkan perilaku kelimpahan yang berlawanan akan memiliki korelasi nilai -1. Berikutnya prosedur kerja. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah laptop, lembar kerja pengamatan morfologi genetika, foto-foto orang terdekat atau kerabat, karena tidak memungkinkan untuk pengamatan langsung karena masih dalam pembatasan skala mikro di Jakarta. Lalu software NTS-YS. Cara kerjanya, satu adalah NTS-YS merupakan program yang dibuat untuk melakukan analisis kekerabatan. Program ini dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara beberapa sampel atau spesies, dengan melihat muncul tidaknya suatu parameter atau faktor fisik pada masing-masing sampel. Dalam biologi molekuler, data binomial digunakan dalam RAPD dan juga FAFLP. Ada tidaknya pita dalam masing-masing parameter bisa dikategorikan sebagai data binomial, dimulai dengan memasukkan data jumlah sampel dan data faktor fisik ke dalam metode numerik, lalu melakukan analisis similaritas dan disimilaritas, lalu melakukan pengelompokan data untuk membuat dendrogram. Kedua, sistem ini menggunakan 4 konsep dasar, yaitu memasukkan dan menyimpan data pada Entedit X tables, membuat similaritas dan disimilaritas interval data untuk membuat matriks, membuat analisis klaster atau kelompok dengan SAHN, dan membuat dendrogram. Pada hasil pengamatan variasi sifat fisik pada manusia terdapat di kelompok 1 ada orang ke-1 dan orang ke-4. Lalu kelompok 2 terdapat orang ke-2 dengan orang ke-3 dengan orang ke-5. Pembahasan. Analisis hubungan kekerabatan menggunakan program NTS-YS 2.02 terhadap 15 karakter morfologi atau variasi sifat fisik 5 orang kerabat menunjukkan rentang nilai kemiripan berkisar antara 0,47 dan 0,87 dan membentuk 3 kelompok utama tetapi tidak mengelompokkan berdasarkan daerah asal. Nilai koefisien dendrogram yang cukup dekat dari angka 1 artinya tingkat korelasinya tinggi. Hal ini memungkinkan terjadinya pembauran antara kelima subjek orang yang diamati sifat fisiknya. Berdasarkan analisis klaster, terdapat 3 kelompok. Karakteristik yang mencolok pada pengelompokan ini adalah dari bentuk mata dan tahan kidal. Kelompok pertama, terdapat orang pertama dan orang ke-4 mempunyai bentuk bibir yang tebal, cuping telinga yang melekat, belusung pipi, dan posisi ibu jari kanan yang ada di atas saat mengepal. Namun perbedaan pada kelompok kedua, yaitu orang ketiga dan orang kelima, yaitu pada lidah yang tidak dapat menggulung dan dagu yang tidak membelah. Tetapi sama seperti kelompok ketiga, yaitu orang kedua, mempunyai rambut keriting, bentuk bibir yang tipis, dan cuping telinga yang melekat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil praktikumnya. Oke, mungkin kembali ke hasil dendrogramnya. Jadi berapa kelompok tadi untuk kelompok 2? Ada 3 kelompok, Pak. Ada 3 kelompok ya? Oh, sama seperti kelompok 1 ya? Kelompok satunya orang keberapa nih? Orang ke-1 dan orang ke-4. Orang ke-1 dan orang ke-4. Kelompok 2-nya? Orang kedua. Orang kedua. Orang kelompok 3-nya? Orang ketiga dan orang kelima. Berarti kelompok 2 cuma 1 ya berarti ya.
Nah, kalau kelompok 1 penyebabnya apa nih? Kenapa dia bisa dekat ini? Dari ciri apa dia? Kelompok 1 itu mempunyai bentuk bibir yang tebal, Pak. Heeh. Terus telinganya melekat, belesung pipi, dan posisi ibu jari kanan yang ada di atas saat mengepal. Oh, pada saat mengepal. Berarti sama nih ya. Kalau yang kelompok 3-nya, kenapa dia sama nih? Kelompok 3 itu yang orang 3 dan orang kelima itu, dia itu mempunyai lidah yang tidak dapat menggulung dan dagunya yang tidak membelah. Membelah, oke. Jadi beberapa hampir sama ya, mereka ya, baik kelompok 1, orang 1 dan orang ke-4, baik juga kelompok orang 3 dan orang ke-5. Nah, beberapa persamaan itulah yang melekatkan, suatu kemiripan. Makanya tadi nilainya koefisiennya antara berapa tadi? Nilai koefisiennya? Nilainya 0,47 dan 0,87. 87 ya, berarti hampir mendekati 1 juga ya. Berarti tingkat kemiripannya memang, sangat tinggi gitu ya. Oke. Oke, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan ya. Tadi sudah memang hasilnya udah dekat ya berarti ya, kalian sudah bagus. Nah, mungkin juga bisa kalian tambahkan nanti nih kalau misalnya lagi iseng-iseng gitu ya, waktu nanti ya kumpul nggak boleh kalau sekarang ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai ya, mungkin ada sanak saudara yang dari jauh datang gitu ya, kamu coba aja lagi, membuat apa namanya, variasi fisik lagi tuh ya, terus, ditandain ya yang dominan 1, yang resesif 0 dan sebagainya. Nanti dari data-data yang sudah makin banyak, misalnya ada beberapa orang dari kerabat mama, dari kerabat papa dan sebagainya, pokoknya banyak berapa orang gitu ya, mungkin lebih dari 50 orang. Nah, terus kamu coba cek lagi tuh. Jadi semakin banyak data itu nanti semakin lebih ketahuan tuh ya bentuk daripada, kemiripan. Apakah memang orang, terjadi pembauran ya di dalam keluarga kita atau memang kawinnya dekat-dekat aja tuh. Mungkin tau-taunya sepupu, kawin dengan sepupu jauh dan sebagainya. Nah, itu bisa kelihatan ya dari proses, pembuatan dendrogram. Ada pertanyaan sebelum Pak Hadi tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan, apa namanya, kesimpulan. Kesimpulannya bisa di Padlet ya, bisa untuk hari ini? Jadi kesimpulannya itu, pada dasarnya semua sifat pada diri manusia didapatkan dari kedua orang tuanya, dari sifat fisik, fisiologi, dan psikologi. Sifat fisik seperti warna dan tekstur rambut atau kulit, postur tubuh, bentuk hidung, warna dan bentuk mata, serta tipe suara. Sifat fisiologi seperti hormonal dan sistem enzimatis. Sementara itu, sifat psikologi lebih sulit untuk diamati karena berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Bagus kesimpulannya ya. Memang pada dasarnya tadi sudah disampaikan juga, Pak Hadi singgung juga bahwa semua sifat pada manusia itu, pada diri manusia pasti didapatkan dari kedua orang tuanya. Tapi tidak berlaku pada tingkah laku ya. Kalau tingkah laku tadi kan enggak, behavior itu pasti dari lingkungan, lebih banyak lingkungan ya. Jadi yang bersifat berlakunya itu adalah sifat fisiknya ya, terus sifat fisiologi dan sifat psikologis ya. Tadi sifat fisiologi antara lain misalnya metabolisme tubuh kita ya kan, fungsi alat tubuh, terus juga ada sistem hormon dan sebagainya. Dari Pak Hadi mungkin sampai sini dulu, tapi jangan lupa ya besok kita pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang golongan darah, ya lebih golongan darah, tapi sifatnya nanti ke genetika lagi, ya. Jadi dari fisik ini kita beralih ke golongan darah. Oke, akhiri salam, ya Pak Hadi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye, terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih semua. Demikianlah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.